kasih karena Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau melanjutkan sekolah minggu kami. Berkatilah kami agar dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau melanjutkan sekolah minggu kita. Adik-adik pasti tiap hari baca Alkitab kan? Ayo, siapa yang tiap hari gak baca Alkitab? Adik-adik harus baca Alkitab setiap hari ya. Dan Alkitab ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kali ini kita mau nyanyi kitab-kitab di perjanjian baru supaya kita semua bisa hafal. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sebentar lagi, adik pasti udah tidak sabar kan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ruth. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Halo anak-anak Damai GKMI Solo, apa kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi ini sudah siap untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan? Siap? Oke, kalau begitu sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi
kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan tentang Yesus mengutus 12 murid. Yesus mengutus 12 murid. Ayo, siapa yang ingat siapa saja nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Oke, sambil mengingat-ingat, kita segera saja mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yesus mengutus 12 murid. Yesus datang ke dunia karena Dia diutus oleh Bapa di surga. Yesus diutus ke dunia karena kasih Bapa kepada dunia dan orang-orang di dalamnya. Yesus datang ke dunia untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang sakit, mereka yang bersedih, dan yang berdosa. Tuhan Yesus menghibur, menyembuhkan, dan mengampuni mereka. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Dalam pelayanannya, Tuhan tidak sendirian. Ada yang menemani. Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya. Merekalah yang menjadi teman Tuhan Yesus dalam pelayanannya di dunia ini. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya setiap hari. Mereka belajar tentang firman Tuhan dan juga diajari oleh Yesus bagaimana melayani, bagaimana menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan Tuhan Yesus selalu mengajak mereka dalam setiap perjalanan pelayanannya. Ketika semakin hari, semakin banyak pelayanan yang harus dilakukan, dan semakin banyak orang yang harus ditolong dan dilayani, maka Tuhan Yesus mulai mengutus murid-muridnya. Mereka harus pergi sendiri tanpa Tuhan Yesus untuk melakukan pelayanan seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengajak mereka pergi ke atas bukit dan mulai melihat sekeliling. Dari kejauhan mereka melihat Danau Galilea yang begitu tenang airnya dan jernih, serta desa-desa yang ada di sekitarnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku akan mengutus kalian pergi ke sana. Banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kalian. Banyak orang yang membutuhkan kabar sukacita." Lalu Tuhan Yesus berdoa dan memberikan kuasa kepada mereka dan mengutus mereka pergi berdua-dua. Mereka memberitakan firman dan melakukan pelayanan seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan ajarkan kepada mereka, yaitu menghibur yang sedih, menyembuhkan yang sakit, bahkan mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan. Wah, para murid dipakai Tuhan secara luar biasa ya. Setelah mereka selesai melakukan pelayanan, mereka kembali kepada Yesus dan saling menceritakan pengalaman. Lalu Yesus mengajak para murid untuk pergi ke seberang Danau Galilea. Mereka naik perahu dan mulai menyeberang menuju ke suatu tempat yang sunyi untuk beristirahat. Nah, anak-anak,
Apakah kita sekarang juga bisa melakukan seperti apa yang dilakukan para murid Tuhan Yesus? Pasti bisa. Nah, kalau dulu para murid yang membantu pelayanan Tuhan Yesus, maka sekarang ada banyak orang yang bisa juga membantu pelayanan Tuhan Yesus. Seperti pendeta. Para pendeta mengajar firman Tuhan, baik di gereja, di persekutuan, dan juga melayani para jemaat dan orang-orang yang membutuhkan untuk didoakan. Ada guru-guru sekolah minggu juga. Mereka boleh mengajar tentang firman Tuhan. Mereka boleh mengasihi dan menolong anak-anak yang diajar. Ada dokter dan perawat yang juga bisa menolong sesama. Mereka boleh membantu orang-orang yang sakit untuk bisa cepat sembuh dari sakitnya. Dan juga kalian semua, anak-anak damai GKMI Solo. Mau kan kalian menolong Tuhan Yesus dalam pelayanan di dunia ini? Bagaimana caranya? Iya, ketika kita ikut ke sekolah minggu, itu adalah pelayanan. Ketika kita mau memuji Tuhan, kita mau mendoakan teman-teman yang sakit, kita mau membantu ayah dan ibu di rumah, kita rajin belajar. Meskipun sekarang kita harus kembali belajar secara online. Demikian juga ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan kita menolongnya. Nah, anak-anak, kalau kalian melakukan itu, maka sama seperti para murid, kalian juga menolong Tuhan dalam pelayanan di dunia ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Nah, anak-anak, kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan. Siapa yang mau seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mau diutus mengabarkan Injil, mengabarkan firman Tuhan dan juga menolong sesama? Siapa? Mau? Oke, semua mau. Nah, sekarang kita akan sama-sama menutup sekolah minggu kita hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan firman hari ini. Kami mau seperti murid-murid-Mu yang Kau utus untuk dapat memberitakan firman-Mu dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Berkati kami semua dan mampukan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.